Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran jarak jauh ini, kita angka baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat-sehat semuanya. Kami di sini Bapak khususnya mendoakan kalian semoga semuanya sehat-sehat. Nah, untuk kelas 7 kami beritahu informasi bahwa untuk eh, November ini adalah bulan-bulan terakhir efektif belajar. Karena apa? Di awal Desember kita sudah melaksanakan eh, penilaian akhir semester atau PAS. Nah, itu akan dilaksanakan di SMP Negeri 287 Jakarta mulai tanggal 2 Desember ya sampai 8 Desember kalau tidak salah ya. Jadi mohon bagi siswa yang nilainya kurang lengkap atau belum melengkapi, silakan menghubungi guru masing-masing ya untuk melengkapi nilainya, terutama untuk nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai tengah semester, ya, dan nilai ulangan akhir. Dan saya peringatkan untuk seluruh siswa jangan sekali-sekali tidak sama sekali mengikuti yang namanya penilaian akhir semester atau PAS. Karena apa? Karena akan merugikan kalian sendiri ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi mengenai lembaga sosial. Ini adalah lembaga sosialnya adalah materi terakhir di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lembaga sosial ini sering disebut dengan peranata sosial ya. Oke. Definisinya ya, kita sering mengenal namanya istilah social institution ya. Bentuk di mana ada kumpulan norma sosial dan peraturan tertentu di dalamnya untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Ya, lembaga ada format yang stabil, struktur dan mapan. Cara-cara berbuat kebiasaan tata kelakuan bertambah matang, disertai adanya aturan dan sanksi. Bila terjadi pelanggaran terbentuk adat istiadat atau custom. Ini disebut lembaga, ya. Jadi banyak-banyak pengertian di sini. Lembaga sosial bisa diistilahkan sebagai social institution atau lembaga sendiri, ya, atau yang disebut dengan custom di masyarakat atau adat istiadat. Nah, kemudian ciri umum lembaga kemasyarakatan. Ya, ciri umum lembaga kemasyarakatan yang pertama unit yang fungsional terdiri dari adat istiadat, kebiasaan dan unsur kebudayaan lainnya dalam unit yang fungsional. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat kekekalan tertentu. Memiliki umur yang lama dianggap sebagai himpunan norma-norma pada kebutuhan masyarakat yang harus dipelihara. 3. Memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, perangkat peralatan untuk mencapai tujuan lembaga, contoh sumber daya manusia, bangunan, mesin, dan sebagainya. 5. Alat secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Contoh logo, simbol, semboyan, dan sebagainya. 6. Mempunyai tradisi atau tata tertib sendiri yang spesifik. Ini ya. Jadi inilah ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan. Ya. Ya, lanjut. Fungsi dan komponen lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu tatanan sosial
yang mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya, satu, pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam setiap usaha memenuhi kebutuhan hidup. Dua, pertahanan dalam melestarikan keutuhan masyarakat. Tiga, pedoman bagi masyarakat dalam rangka usaha memelihara ketertiban sekaligus sebagai kontrol sosial. Ya, ini fungsinya pedoman, pertahanan. Ya, ini adalah fungsi dari komponen lembaga sosial. Kemudian lanjut ya. Segi sifatnya, lembaga sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial. Yang pertama, preventif, pencegahan, mencegah kemungkinan terjadinya konflik, penyimpangan, pelanggaran hukum yang mengancam stabilitas hubungan masyarakat. Nah, di lingkungan kalian tentu kalian sering melihat atau menonton tayangan-tayangan televisi, baik media, atau kalian bisa melihat sendiri di mana kalian bisa saksikan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat. Nah, yang timbul di situ ada perkalian remaja, ada perkalian antar warga dan sebagainya. Nah, disitulah lembaga sosial itu berperan. Jadi, kenapa bisa terjadi? Nah, kalau sudah seperti itu, tindakannya adalah tidak lagi preventif, tetapi represif atau sanksi yang memberikan sanksi sosial dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atau merusak tatanan sosial. Contohnya demonstrasi misalkan. Demonstrasi kalau sudah merusak, dia akan mendapatkan sanksi. Ya. Nah, tetapi baiknya adalah bisa dicegah ya, bisa dicegah melalui cara preventif atau pendekatan supaya tidak terjadi demonstrasi atau konflik ya. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu harus bisa meyakinkan supaya tidak terjadi pertentangan. Caranya seperti apa? Ya, mungkin melalui pendekatan yang lebih signifikan, lebih spesifik, yang bisa mengena semua unsur di dalamnya. Ini cara preventif. Tapi kalau tidak bisa, kemudian timbul yang namanya demonstrasi, kemudian merusak, ya itu di cara penanganannya adalah di represif atau memberikan sanksi. Nah, kemudian dua acuan tindakan dalam pengendalian sosial. Yang pertama, bisa untuk mempengaruhi orang lain. Dua, penguasaan pribadi agar tetap mengikuti nilai-nilai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kelompok. Oke, proses pertumbuhan lembaga sosial. Kesamaan, pandangan, hasrat, dan keinginan manusia untuk hidup secara teratur. Ya, tatanan normatif, berlaku norma sosial, stabilitas sosial, kehidupan kelompok ini akan semakin mapan dan berpola dalam bentuk lembaga sosial. Lembaga sosial dapat diawali dari kebutuhan manusia dalam hal keteraturan hidupnya. Proses pelembagaan yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma masyarakat yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Lembaga sosial benar-benar berlaku apabila norma-norma itu sepenuhnya telah dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara tertib dan memuaskan, berlandaskan pada norma yang berlaku. Jadi proses pertumbuhannya seperti ini ya. Mulai kesamaan pandangan, kemudian keduanya diawali dengan kebutuhan, terus proses pembentukan kelembagaannya, terus kemudian berlaku di masyarakat, Jadi mulai dari kesamaan pandangan ya, kesamaan pandangan, kemudian kebutuhan, proses pembentukannya, dan berlaku di masyarakat. Baik, lanjut. Kemudian
Proses pelembagaan suatu norma sosial menjadi lembaga sosial pada umumnya melalui 4 tahapan. Apa sih yang disebut norma? Norma ini aturan, ya. Nah, norma ini aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Norma yang tertulis itu adalah biasanya yang kita eh, rasakan langsung melalui peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, ya, kemudian peraturan bayar pajak, terus peraturan mengenai disiplin, ya. Nah, ini disebut dengan norma. Nah, ada juga norma yang disebut dengan norma tidak tertulis, ya, tidak tertulis, tapi ini berlaku di masyarakat. Nah, contohnya adat istiadat itu tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat. Nah, contohnya norma-norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu mengenai hukum pernikahan biasanya, ya, kemudian pergaulan, sopan santun, ya, dan sebagainya. Kemudian, nah ini bisa menjadi lembaga sosial, ya, bisa mengikat, disepakati bersama itu melalui 4 tahapan. Yang pertama, norma sosial telah diketahui sebagai pedoman sikap dan bertingkah laku. Norma sosial telah dipahami oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar maka akan ada sanksi. Ketiga, jika kepatuhan benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan masyarakat dan norma sosial dirasakan bermanfaat, maka proses pelembagaan sudah sampai pada tahap yang lebih tinggi. Norma akan diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kerajaan. Ini menunjukkan bahwa norma sosial sudah menjadi lembaga sosial. Lanjut. Tipe-tipe lembaga masyarakat atau sosial. Klasifikasi dari sudut perkembangan yaitu sama basic institution. Lembaga yang paling primer yaitu lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah perkawinan dan agama, ya. Kemudian enacted institution dengan sengaja dibentuk memenuhi tujuan tertentu, contohnya lembaga pendidikan. Kemudian klasifikasi dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, yaitu basic institution yang pertama dianggap sebagai lembaga masyarakat yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat, contohnya sekolah. Kemudian yang kedua, subsidiary institution dianggap kurang penting, contohnya kegiatan untuk rekreasi. Ukuran untuk menentukan lembaga masyarakat disebut basic atau subsidiary berbeda-beda di masyarakat. Ya. Kemudian klasifikasi dari sudut penerimaan masyarakat. Ya, macam-macam nih penerimaannya. Yang pertama, approve atau social sanction institution merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, misalnya sekolah, ya. Bisa diterima nggak sekolah? Bisa. Kemudian unsanctioned institution yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang tidak berhasil memberantasnya, contohnya kelompok penjahat, ya. Oke, lanjut. Kemudian klasifikasi berdasarkan faktor penyebarannya yaitu general institution dan restrict institution. Contoh, agama merupakan suatu general institution karena dikenal oleh semua masyarakat dunia. Sementara agama Islam, Kristen, Katolik, dan lainnya merupakan restricted institution karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini. Oke, lanjut. Klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operative institution sebagai lembaga yang menghimpun pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution bertujuan untuk menguasai adat istiadat atau tata kelakuan yang menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Oke, baik. Para siswa yang saya banggakan, khususnya untuk kelas 7, saya berharap dari kita sudah mempelajari mengenai lembaga sosial, kalian bisa mengerti. Dan apabila kalian tidak bisa mengerti, Anda bisa melalui
WA, bisa menghubungi saya mengenai kendala-kendala, ibaratnya kalau seumpama tidak mengerti materi tersebut, langsung saja bisa menghubungi melalui WA. Nah, kemudian tugasnya adalah kalian mendeskripsikan ulang mengenai lembaga sosial ini materinya di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kalian foto dan kalian kirim melalui WA group yang ada di sekolah kita, khususnya untuk pelajaran IPS kelas 7. Baik, anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran kali ini, dan saya berharap kalian bisa menjaga selalu kesehatan di masa new normal ini, supaya pandemi ini bisa berakhir dengan cepat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk mempersiapkan dengan akhir semester. Saya harap semua mengikuti dan melengkapi daripada nilai-nilai yang belum dilengkapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.